Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, kita jumpa lagi di kelas argumentative writing. Untuk kali ini kita akan mereview materi yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-8, yaitu tentang introductory paragraph khususnya. Saya ingin mengulas dan memberi tambahan contoh supaya teman-teman lebih jelas atau teman-teman mengingat kembali apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk introductory paragraph atau paragraf pembuka sebuah esai itu ada 3 cara pengembangannya. Yang pertama bisa dikembangkan dengan pengembangan general to specific, yang kedua dengan pengembangan anekdot, dan yang ketiga dengan pengembangan historical atau sejarah. Baik, apa itu akan kita lihat dengan contohnya masing-masing di slide ketiga pada PowerPoint yang saya sampaikan pada teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan contoh pengembangan dengan tipe yang pertama, yaitu general to specific. Untuk tipe yang pertama ini dimulai dengan mengungkapkan gagasan secara umum tentang topik yang ingin kita bicarakan. Biasanya kita akan meletakkan sebuah thesis statement pada bagian akhir dari paragraf pembuka. Nah, sebelum masuk pada thesis statement, kita bisa tuliskan gagasan-gagasan secara general tentang topik yang ingin kita bicarakan. Nah, gagasan yang general atau umum itu seperti apa? Contohnya seperti yang ada pada contoh ini. Saya punya gagasan utama atau thesis statement, yaitu tentang reading. Reading needs to be a culture of Indonesian because of 3 reasons. Jadi saya ingin menyampaikan mengapa reading itu harus di bagian dari orang Indonesia atau budaya kita. Jadi kita harus punya budaya membaca karena 3 alasan. Nah, itu yang ingin saya jelaskan di body of the paragraph dari esai ini nantinya. Nah, untuk menjelaskan secara sekilas atau untuk mengawali atau untuk mengantarkan pada topik yang ingin saya sampaikan tersebut, maka saya buat satu paragraf pembuka yang dimaksudkan adalah untuk menarik perhatian pembaca. Nah, misalnya kita bisa terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang bersifat umum seperti tentang literasi. Literasi ini adalah aspek yang lebih umum daripada reading. Reading itu lebih spesifik daripada literasi. Maka kita ulas terlebih dahulu literasi, karena literasi ini lebih umum atau bersifat cakupannya lebih luas daripada reading. Kita tahu literasi itu mencakup tidak hanya reading ya, tapi juga writing. Sehingga kita akan mengungkapkan di awal tentang literasi. Misalnya, literacy is important to build a civilization. Literacy itu sangat penting untuk membangun sebuah peradaban. Sedangkan reading itu adalah salah satu elemen dari literacy.
Nah, sayangnya, di sini kita mencoba menarik perhatian pembaca dengan memasukkan satu fakta menarik, yaitu Indonesia is a country which ranks 60 out of 61 countries in terms of reading interest. Indonesia itu masuk pada ranking 60 dari 61 dari negara-negara yang lain yang terkait dengan interestnya atau ketertarikannya dalam membaca. Nah, dari situ kemudian saya masuk pada topik tentang bagaimana sesungguhnya reading ini diperlukan. Reading ini harus menjadi bagian dari kebiasaan kita. Jadi pengembangan dari umum ke khusus itu disebut dengan general to specific. Pada paragraf berikutnya atau pada slide berikutnya ini adalah pengembangan dengan metode anekdot. Jadi saya menceritakan terlebih dahulu cerita yang mungkin menarik bagi orang. Ya, atau di bagian berikutnya di slide kelima ini saya menceritakan tentang sejarah terlebih dahulu sebelum masuk pada thesis statement. Nah, teman-teman bisa cermati sendiri ya. Saya kira tidak perlu saya terangkan sedetail-detailnya. Teman-teman silahkan membaca karena sudah saya berikan contoh. Nah, itulah tadi tentang introductory paragraph atau jenis-jenis introductory paragraph. Silahkan dipelajari dan nanti teman-teman bisa mencoba membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.